Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayhaqi dari jurusan IAT semester 4A. Sini saya akan memaparkan mengenai temanya itu kaum muslimin dan Al-Quran serta kaum barat dan Al-Quran. Mungkin sudah diketahui bahwa pada awal-awal Al-Quran diturunkan, untuk penginteraksiannya adalah melalui hafalan. Adapun teks pada masa itu hanyalah digunakan sebagai alat untuk memudahkan hafalan saja. Hingga pada masa Abu Bakar telah terjadinya penghimpunan tulisan-tulisan Al-Quran yang disekretarisasi oleh Zaid bin Sabit. Lantaran pada masa itu seperti yang disebutkan oleh kebanyakan riwayat bahwa telah terjadi banyaknya para penghafal itu gugur dalam perang Yamamah. Akhirnya pihak tersebut diteruskan Utsman sekaligus menjadikan bacaannya sebagai standarisasi guna meminimalisir keragaman bacaan. Walaupun demikian, ternyata masih ada berbagai rintangan seperti penolakan Ibnu Mas'ud yang kali itu untuk dimusnahkan mushafnya dan ortografi yang belum sempurna, hingga nanti disempurnakan oleh generasi-generasi berikutnya dan menjadi teks untuk mengalami kulminasinya pada tahun 1923. Selama berabad-abad muncul di berbagai wilayah Islam institusi khusus yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin. Sejalan dengan itu, maka berkembang ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid. Selain tajwid, juga terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu pertama, tartil, yakni melakukan bacaan. Yang kedua ada tilawah, yakni membaca secara tenang. Yang ketiga ada qiraah. Yang dimaksud qiraah di sini adalah bukan merujuk pada ragam bacaan, melainkan mencakup titik nada tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, waqaf, dan sebagainya. Setelah penguraian tadi, maka beralih ke terjemahan Al-Quran, di mana ini merupakan satu hal yang tabu di kalangan pada masa itu karena menyangkut orisinil Al-Quran. Masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam Persia dalam kaitannya dengan pembacaan terjemahan di dalam sholat. Nah, ini ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai bolehkah kita membaca terjemahan Al-Quran di dalam sholat. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, sedangkan imam mazhab Sunni lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu mengatakan tidak boleh. Mereka membatasi penerjemahan untuk tujuan-tujuan di luar sholat dengan syarat-syarat yang tidak jarang mengarah kepada pelarangannya. Mengenai hal ini, masing-masing ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menerjemahkan Al-Quran karena di dalamnya memuat i'jaz yang tidak dapat imitasi atau ditandingi manusia dengan cara apapun. Sederhananya adalah terjemah merupakan produk manusia. Larangan berikutnya didasari pada pandangan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa yang sakral. Namun, bisa dikatakan ini dibantah oleh sebagian yang membolehkan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Berangkat dari asumsi bahwa pewahyuan dalam bahasa Arab ini didasarkan pada tradisi Tuhan yang selalu mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Nah, asumsi yang kedua yaitu jika Al-Quran diwahyukan dalam bahasa non-Arab, maka hal ini akan sulit dipahami oleh orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi. Nah, sederhananya adalah pewahyuan Al-Quran dalam bahasa Arab itu penekanannya pada kemudahan manusia dalam memahami pesan-pesan ilahi dan diselaraskan dengan doktrin universalisme bahwa risalah yang dibawa Nabi adalah untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja itu. Setelah itu, untuk memahami Al-Quran sendiri oleh kaum muslimin adalah menggunakan tafsir. Ini bermula ketika meluasnya domain politik Islam keluar wilayah Arab. Penjelasan atas ayat dan ungkapan Al-Quran yang maknanya telah kabur menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Maka orang yang pertama kali merespon hal tersebut adalah Ibnu Abbas. Nah, itulah
Nanti yang Ibnu Abbas itu dijuluki sebagai bapak tafsir. Secara selanjutnya, penafsiran Al-Quran bisa didekati dengan memanfaatkan tipologi Ibn Qudhiyah yang mengasumsikan eksistensi 5 aliran tafsir di dalam Islam, yaitu aliran tradisionalis, dogmatis, mistik, sekterian, dan modernis. 3 aliran pertama tadi senada dengan tipologi Muslim, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, dan tafsir bil isyari. Sedangkan hubungan kaum barat dengan Al-Quran adalah berangkat dari kunjungan Petrus Venerabilis dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yakni Yahudi dan Islam. Ini disebabkan trauma yang membekas akibat perang salib tampaknya telah menyulut semangat apologetik Kristiani. Maka Petrus membiayai dan membentuk suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab secara keseluruhan yang dikenal sebagai Clunia Corpus. Terjemahan pertama Al-Quran ke dalam bahasa Latin ini memiliki sejumlah cacat yang mendasar dan dalam kebanyakan kasus tidak akurat atau bahkan salah terjemah. Pada abad pertengahan sendiri banyak para tokoh barat yang menyebutkan bahwa Muhammad seorang penipu, seperti yang diilustrasikan oleh Ricoldo. Namun pandangan abad pertengahan ini dibantah oleh Thomas Carlyle dengan mengatakan kurang lebih bahwa mana ada seorang penipu bisa menjadi pendiri salah satu agama besar di dunia. Mereka terus melakukan kajian Al-Quran, namun mungkin sepertinya akan terus berlanjut hingga entah kapan berakhirnya gitu. Mungkin tujuannya belum ketemu atau apa. Ya mungkin segitu pemaparan dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.